Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arley Cantika dari kelas D semester 1 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Nusa Cendana Kota Kupang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep bilangan cacah dan bilangan bulat. Sebelum kita masuk kepada materi bilangan cacah dan bilangan bulat, kita harus mengetahui tentang bilangan. Apa itu bilangan? Bilangan adalah suatu unsur atau objek yang tidak didefinisikan atau undefined term, atau juga bilangan merupakan suatu konsep yang abstrak, bukan simbol, bukan pula angka. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan bulat non-negatif atau yang bukan negatif. Yang berikut sifat-sifat operasi bilangan cacah. Yang pertama, sifat tertutup. Sifat yang satu ini berlaku jika jenis bilangan hasil operasi sama dengan jenis bilangan-bilangan yang beroperasi. Contohnya, penjumlahan bilangan-bilangan asli menghasilkan bilangan asli, sebaliknya penjumlahan bilangan-bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Yang kedua adalah sifat komutatif atau pertukaran. Sifat komutatif berarti penjumlahan bilangan dengan urutan yang berbeda tidak akan mempengaruhi hasil akhir. Contohnya 7 tambah 3 sama dengan 3 tambah 7 sama dengan 10. Yang berikut, yang ketiga, sifat asosiatif atau pengelompokan, yaitu hasil dari penjumlahan dan perkalian 3 bilangan bulat akan tetap sama walaupun pengelompokannya berbeda-beda. Contohnya yaitu dalam kurung 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. Dalam yang kedua yaitu 2 tambah dalam kurung 3 tambah 4 sama dengan 9. Yang keempat, identitas. Identitas adalah bilangan jika dioperasikan dengan bilangan R, maka akan menghasilkan bilangan R. Contohnya, R tambah 0 sama dengan R kali 1 sama dengan R. Yang kelima, sifat distributif atau penyebaran. Sifat distributif berlaku pada perkalian dan penjumlahan angka-angka cacah. Dalam hal ini, jika A, B, dan C adalah angka cacah, maka A kali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A kali C. Contohnya 3 kali dalam kurung 2 tambah 4 sama dengan dalam kurung 3 kali 2 tambah dalam kurung 3 kali 4 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6, 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi 6 tambah 12 sama dengan 18. Yang kedua, bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan pecahan yang terdiri dari bilangan positif, 0, bilangan negatif, dan himpunan bilangan A. Yang berikut sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Pada sifat tertutup, setiap bilangan bulat A dan B menggunakan rumus sebagai berikut. A tambah B sama dengan C, di mana A, B, dan C sama-sama bilangan bulat. Contohnya 5 tambah 3 sama dengan 8. Yang kedua, sifat komutatif. Hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian, tidak untuk pengurangan dan pembagian. Rumus sifat komutatif pada operasi hitung penjumlahan adalah sebagai berikut. A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya 3 tambah 5 sama dengan 5 tambah 3 sama dengan 8. Yang berikut sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif disebut juga sebagai sifat pengelompokan yang hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Rumus sifat asosiatif pada operasi hitung penjumlahan adalah sebagai berikut. Dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Contohnya dalam kurung 3 tambah 5 tambah 7 sama dengan 3 tambah dalam kurung 5 tambah 7. Yang keempat, sifat distributif atau penyebaran. Sifat yang sering disebut dengan sifat penyebaran ini mempunyai hubungan yang erat dengan operasi hitung pada bilangan bulat. Rumus sifat distributif pada operasi hitung perkalian ini dan penjumlahan adalah sebagai berikut. A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B tambah dalam kurung A kali C. Contohnya 3 kali 5 tambah dalam kurung 3 kali 5 dalam kurung 5 tambah 7 sama dengan dalam kurung 3 kali 5 tambah dalam kurung 3 kali 7. Yang berikut sifat distributif pada operasi hitung perkalian dan pengurangan adalah sebagai berikut, yaitu A kurang dalam kurung A kali dalam kurung B kurang C sama dengan A dalam kurung A kali B kurang dalam kurung A kali C. Contohnya 3 kali dalam kurung 8 kurang 4 sama dengan 3 kali 8 kurang dalam kurung 3 kali 4. Yang berikut kita masuk dalam
Pengertian pangkat dan sifat-sifatnya. Yang pertama, pengertian bilangan berpangkat. Apabila sebuah bilangan real dilambangkan dengan huruf N, maka bilangan berpangkat dapat kita tuliskan menjadi A pangkat N, yang mana merupakan perkalian hingga bilangan A secara berulang sebanyak N faktor. Contohnya pada gambar tersebut, A pangkat N sama dengan A kali sebanyak N. Yang berikut adalah bilangan berpangkat bulat positif. Bilangan berpangkat bulat positif ini merupakan penyederhanaan dari sebuah perkalian bilangan yang memiliki faktor yang sama. Contohnya 4 pangkat 5 dapat diartikan sebagai perkalian 4 dan diulang sebanyak 5 kali. Oleh karena bilangan berpangkat secara umum dirumuskan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor. A sama dengan bilangan pokok dasar, N sama dengan bilangan eksponen, dan contohnya seperti A pangkat 7. Jadi A tersebut akan dikalikan sebanyak 7 kali. Yang ketiga, sifat-sifat bilangan pangkat. Di dalam operasi hitung bilangan berpangkat, ada beberapa sifat yang bisa dijadikan aturan dasar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang menggunakan bilangan berpangkat. Berikut sifat bilangan berpangkat. AM kali AN, contohnya 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali sebanyak 4 kali dikali dengan 2 sebanyak 3 kali, jadi 2 pangkat 7. Jadi yang berikut saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari bilangan caca dan bilangan bulat. Yang pertama, bilangan caca, yaitu nomor 1 565 tambah 78 tambah 35 sama dengan N. Jadi nilai N adalah titik-titik. Jawaban untuk memudahkan perhitungan di atas dapat menggunakan sifat operasi hitung asosiatif, yaitu 565 tambah 78 tambah 35 sama dengan dalam kurung 565 tambah 35 tambah 78. 565 tambah 35 sama dengan 600, jadi 600 tambah 78 sama dengan 678. Jadi nilai N dari 565 tambah 78 tambah 35 sama dengan 678. Yang kedua yaitu contoh soal bilangan bulat. Hasil dari 15 kali 24 tambah 15 kali 34 kurang 15 kali 28. Jawabannya, untuk menghitung angka tersebut dapat menggunakan sifat distributif. A kali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B dalam kurung A kali C. Yang berikut, A kali dalam kurung B kurang C sama dengan A kali B, dalam kurung A kali B kurang dalam kurung A kali C. Maka 15 kali 24 kali 15 kali 24 tambah 15 kali 34 kurang 15 kali 28 sama dengan dalam kurung 15 kali dalam kurung 24 tambah 34 kurang 15 kali 28 sama dengan 15 dikali 24 tambah 34 sama dengan 58. Jadi 15 kali 5 dalam kurung 58 kurang 28 sama dengan 15 kali 30. Jadi 15 kali 30 sama dengan 450.